Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Abriansyah. NIM saya 2190302001 dari kelas A1. Pada video kali ini saya akan membuat tugas dari kewirausahaan, yaitu tentang buku 10 dan buku 11. Berikut adalah videonya. Di buku kerja yang 10 adalah unit usaha Milkshake Mania, produk atau jasa yaitu minuman. Elemen yang pertama, identitas pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria untuk kerja, alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi. Kemudian batasan variabel, alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi tantangan atau cash flow, siklus pengembangan produk yang panjang. Kemudian sumber-sumber modal personal diidentifikasi. Sumber-sumber modal personal dapat mencakupi dana pribadi pendiri. Kemudian sumber bootstrapping menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang diperlukan. Kemudian potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan. Potensi peningkatan pendanaan dapat mencakupi personal fund atau dana pribadi dan juga creative search atau sumber-sumber kreatif. Kemudian nomor 2, identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Business angels diidentifikasi. Business angels mempunyai karakteristik. Yang pertama, mereka menginvestasikan uang mereka sendiri ke dalam proyek, biasanya lebih sedikit daripada yang diinvestasikan oleh pemodal Ventura. Kemudian, tujuan utama mereka adalah untuk menerima pengembalian investasi mereka. Kemudian, jenis Venture Capital diidentifikasi. Jenis Venture Capital dapat mencakupi berdasarkan kepemilikan Private Venture Capital Company, Public Venture Capital Company, dan juga Bank Affiliate Venture Company. Kemudian Initial Public Offering diidentifikasi. IPO dapat memberikan manfaat. Yang pertama, mengatasi kendala pinjaman. Kemudian diinvestasikan likuiditas dan portofolionya. Kemudian pengakuan investor dan perubahan modal. Yang ketiga, identifikasi pembiayaan pinjaman. Bank komersial diidentifikasi. Bank komersial mempunyai karakteristik. Secara historis, bank umum belum dipandang sebagai sumber pendanaan praktis untuk perusahaan pemula. Sentimen ini bukan kutukan melawan bank, hanya saja bank-bank itu bersikap buruk dan pembiayaan usaha startup adalah bisnis yang beresiko. Bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. SBA Graduate Loan diidentifikasi. SBA Graduate Loan memiliki karakteristik pinjaman tersebut untuk usaha kecil yang dapat memperoleh kredit di tempat lain. Program SBA yang paling terkenal tersedia untuk usaha kecil, seperti KUR. Hampir semua usaha kecil memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman tanpa jaminan SBA. Kemudian, sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi. Sumber-sumber pinjaman lain dapat mencakupi teman dan keluarga, dan juga organisasi yang meminjam uang ke kelompok. Yang keempat, identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Leasing atau sewa diidentifikasi. Leasing atau sewa memiliki karakteristik. Sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Kemudian, sebagian besar sewa menggunakan uang muka sederhana dan pembayaran bulanan selama masa sewa. Kemudian, pada akhir sewa peralatan, usaha baru ini biasanya memiliki pilihan untuk berhenti menggunakan peralatan tersebut, membelinya untuk nilai pasar wajar, atau memperbarui sewa guna usaha. Kemudian, SBIR atau Small Business Innovation Research dan STTR, Small Business Technology Transfer.
Grant Programs diidentifikasi. SBIR dan STTR memiliki karakteristik. Program ini memberikan hibah tunai kepada pengusaha yang mengerjakan proyek di area tertentu. Program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. Kemudian program STTR mensyaratkan partisipasi peneliti yang bekerja di universitas atau institusi penelitian lainnya. Kemudian di buku kerja yang 11, identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Unit usaha, milkshake mania, produk atau jasa, minuman cepat saji. Langkah-langkah yaitu yang pertama, identifikasi peluang pemasaran, kemudian kriteria kinerja. 1.1, informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran. Dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Hasil atau rekaman hasil. Informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi informasi pasar komparatif, apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya, kinerja pesaing, persyaratan hukum dan etika, tren dan perkembangan pasar. Jenis pemasaran dapat mencakupi pemasaran bisnis ke bisnis, pemasaran langsung, pemasaran barang, dan juga pemasaran jarak jauh. 1.2, potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk, membentuk, atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Potensi pasar baru dapat mencakupi e-komersi dan juga segmen pasar yang saat ini tidak tembus. Kontribusi pada bisnis dapat mencakupi berpengaruh pada volume penjualan, pertumbuhan, dan juga saham. 1.3, pendekatan kewirausahaan, inovatif, dan ide-ide kreatif diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi pendekatan kewirausahaan, inovatif, dan ide-ide kreatif dapat mencakupi functional approach, penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggulangan risiko, standarisasi, pengumpulan informasi, dan pasar. Institutional approach atau supplier, produsen, perantara perdagangan, perantara agen, perusahaan saingan, dan juga pembelian akhir. 2. Investigasi peluang pemasaran. 2.1, peluang pemasaran diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Peluang pemasaran dapat mencakupi pengembangan pasar, menjual kepada pelanggan baru, bisa menjadi pelanggan baru di luar negeri atau pelanggan baru di segmen baru. Diversifikasi, menjual produk yang sama sekali baru ke segmen yang juga baru. 2.2, hasil evaluasi peluang diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Hasil evaluasi peluang dapat mencakupi desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya, fleksibilitas, memungkinkan adanya modifikasi ciri dari luar produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingan. Bisa diandalkan, kinerja produk seperti yang diharapkan pada kondisi operasi normal, keamanan produk tidak menimbulkan bahaya, kemudahan dan biaya pemeliharaan yang rendah, kemudahan untuk produksi proses, kemudahan untuk juga ditangani. 2.3, kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, resiko, dan juga peluang. Kelayakan finansial dapat mencakupi faktor eksternal, kode praktik, kebijakan, dan pedoman peraturan undang-undang yang relevan, dan juga manfaat. 2.4, kemungkinan strategi pesaing potensial. Diidentifikasi dari persaingan dengan produk atau jasa yang sama, strategi pesaing dapat mencakupi pemotongan harga, periklanan ekstensif, penjualan 2 untuk 1. Kemudian 2.5, ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan. Ranking peluang pemasaran dapat mencakupi quick win topics. Kemudian nomor 3, evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. 3.1, perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Perubahan yang diperlukan dapat mencakupi perencanaan proyek pemasaran,
infrastruktur teknologi pemasaran, data pemasaran, dan analisis. 3.2. Perubahan organisasi. Untuk layanan basis, pelanggan yang meningkat atau berbeda termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Kemudian, perubahan organisasi dapat mencakupi struktur organisasi berbasis produk, struktur organisasi berorientasi pelanggan. 3.3. Perkiraan kebutuhan sumber daya. Untuk operasi yang diubah, perkiraan kebutuhan sumber daya, staf tambahan, biaya distribusi, peralatan, biaya produksi, dan juga biaya promosi. 3.4. Komunikasi kelayakan membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama, komunikasi kelayakan, jajaran direktur, staf keuangan, staf sumber daya manusia, manajer, dan juga pengawas. 3.5. Dokumentasi peluang pemasaran yang baru, diidentifikasi, dan perubahan yang diperlukan. Demikian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.